warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari episode Balika Padu. Saat itu Sip sedang bicara dengan kakek. Ia bercerita tentang kejahatan Palas. Palas terus meneror Anandi. Kau harus berhati-hati Sip. Kita tidak bisa melawan Palas dengan jalur hukum. Karena dia bukan warga negara kita. Baiklah kek, aku akan bicara langsung dengan Pak Menteri mengenai masalah ini. Lalu Sip menelpon. Sip menceritakan semua tentang Palas. Menteri berkata, aku tak percaya Palas adalah orang ternama, tapi ia bisa melakukan hal kotor seperti ini. Menteri berjanji akan membantunya dengan menarik kontraknya agar ia segera kembali ke negeri asalnya. Baiklah Pak, terima kasih, ujar Sip. Pada malam hari, Anandi bermimpi Palas melenyapkan Sip dengan menembak Sip berkali-kali dengan senjata. Sip tewas dalam mimpi Anandi. Dan Palas membawa Anandi pergi. Anandi menangis dan berteriak. Lalu Anandi terbangun saat itu. Ia ketakutan. Sip berkata, tidak Anandi, itu hanya mimpi. Semua akan baik-baik saja. Sip mengatakan semua itu hanya mimpi. Sip pun tegang mendengar cerita Anandi, lalu Sip memeluk Anandi untuk menenangkannya. Nando bercerita pada Niranjan kalau ia tak masuk sekolah karena ia belum sehat. Aku akan meminjam buku temanku paman dan aku akan menyalinnya. Baiklah nak, aku akan membantumu. Nando bercerita tentang arloji milik ayahnya yang jatuh ke sungai. Apakah kau melompat demi arloji itu, Nando? Ya paman, aku tak sengaja. Lalu Niranjan memeluk Nando dan mengatakan akan membantunya agar ibunya tak marah. Pada saat itu, Gena bertanya, ada apa ini? Ujar Gena. Apa yang kau sembunyikan dari ibu Nando? Tapi Niranjan menutupi dan memberi alasan lain. Pagi itu Pipek akan berangkat ke kantor. Lalu Suman menyuruhnya agar pergi bersama Sanci. Pipek menolak. Tidak bu, aku akan pergi sendiri naik taksi saja. Aku tak mau Sanci terlambat. Lalu setelah Pipek pergi, Sanci berkata kalau ia akan pergi dengan Pipek bersama. Tapi Sanci, Pipek sudah pergi baru saja, ujar Suman. Sanci terdiam dan merasa aneh pada sikap Pipek. Di rumah Gena kebingungan dan bertanya pada nenek kalau arloji milik Pasan tidak ada di tempatnya. Ia sadar apakah semua ini ulah Nando. Anandi sedang berkendara, lalu ia menerima telepon, tapi nomor itu tidak dikenal olehnya. Ia takut itu Palas, lalu ia mematikan telepon itu. Seseorang memepet mobil Anandi dan berusaha menyalipnya. Anandi tegang. Ia berpikir itu Palas yang sedang mengikutinya. Lalu ia mengemudi dengan cepat. Saat itu ada lampu merah. Anandi menepikan mobilnya di samping. Ia ketakutan. Lalu seorang menghampirinya dan berkata, Nyonya, sarimu terjepit di pintu mobil. Lalu Anandi menyadari semua itu dan berterima kasih padanya. Gena bertanya pada Nando tentang jam tangan Pasan. Nando terdiam. Itu adalah arloji orang dewasa dan milik ayahmu. Ayo kembalikan Nando. Saat itu Nando hendak bicara, tapi saat itu Niranjan datang dan memberikan sebuah arloji. Niranjan berkata, Nando sempat menceritakan tentang arloji ini. Ia bercerita bahwa ini adalah milik ayahnya dan aku
menyimpannya dan akan mengembalikannya padamu, Gehna. Nandu menangis dan bilang, maafkan aku, Bu, aku tak bicara padamu. Gehna pun menangis dan berkata, seharusnya kau bertanya lebih dulu, agar aku tak cemas. Gehna memeluk Nandu saat itu. Niranjan tersenyum melihat mereka berpelukan. Anandi datang ke kantor ke tokonya. Seorang datang dan berkata kalau ada yang berminat pada seni Anandi. Oh ya? Siapa dia? Mana orang itu? Lalu Palas datang dan berkata, itu aku yang selalu ada di hatimu, Anandi, ujar Palas. Anandi kaget dan meminta pergi dan tidak menakut-nakutinya lagi. Aku hanya ingin selalu ada di dekatmu, itu saja, Anandi. Anandi berteriak, ia memintanya pergi. Palas berkata, bukankah pembeli itu raja, Anandi? Kau harus menghormatiku dengan baik. Lalu para wanita di sana mengancamnya dan meminta Palas untuk pergi. Palas berkata bahwa dia akan membawa Anandi di malam Diwali nanti. Palas tersenyum dan pergi. Anandi duduk dan ketakutan. Lalu ia menelpon Sip agar ia menjemputnya di tokonya. Sip bertanya, ada apa, Anandi? Apakah kau baik-baik saja? Iya, Sip. Aku tak enak badan. Aku tak bisa menyetir dengan baik. Apakah Palas menelponmu lagi? Ujar Sip. Tidak, Sip, tapi ia datang kemari. Anandi menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sip pun terkejut. Ia baru pergi karena semua orang mengancamnya, Sip. Baiklah, aku akan menjemputmu. Kau jangan khawatir. Sip menelpon Palas. Sip berkata agar ia tak mengganggu Anandi dan menelpon bahkan menemui Anandi lagi. Atau aku akan melapor kamu ke polisi. Lalu Palas bicara dengan lukisannya. Kalau ia akan membawa wujud aslinya pergi ke Paris. Sip menerima telepon dari menteri. Ia mendapat kabar kalau Palas akan segera ditarik oleh kedutaan Paris. Sip merasa lega dan berterima kasih. Anandi sedang berias dan bersiap-siap. Sip datang dan meminta agar ia tak khawatir lagi. Ia meminta Anandi untuk menikmati Diwali dengan bahagia. Takkan terjadi apapun pada dirimu atau keluarga kita. Aku akan selalu ada dekatmu. Anandi tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Cintamu adalah kekuatanku, Sip. Nenek meminta pendeta untuk memulai puja. Dan di rumah Anandi pun memulai acaranya. Nenek menatap Gehna dan membayangkan Pasan. Nenek sedih, matanya berkaca-kaca. Jagdis berusaha menenangkan nenek. Pendeta memulai puja dan Gehna terlihat sedih. Jagdis dan Gangga melakukan arti. Anandi pun sama melakukannya. Di luar terlihat Palas sedang mengintai Anandi. Ia berkata, Anandi, aku akan datang padamu. Kita akan pergi. Aku menunggu kesempatan ini. Ujar Palas dalam hatinya. Saat itu Amol bilang pada Anandi kalau ia merasa haus. Baiklah nak, aku akan membawakan air untukmu. Anandi pun pergi. Sip berkata, aku punya kembang api untukmu. Akan kutunjukkan. Di sana, Palas membekap Anandi dari belakang dan membawanya. Anandi berusaha berteriak meminta tolong pada Sip. Semua orang sedang menyalakan kembang api dan tidak mendengar teriakan Anandi. Tapi untung di luar Anandi masih bisa berteriak dan meminta tolong pada Sip. Akhirnya Sip mendengar suara Anandi dan melihat Palas membawa Anandi. Semua kaget. Palas berhasil membawa Anandi ke dalam mobilnya. Sip berusaha mengejar mobil Palas. Semua anggota keluarga pun kebingungan harus berbuat apa. Apa yang kau lakukan? Aku ini istri orang lain, ujar Anandi. Apa kau tak tahu malu? Karena kau milikku, aku akan membawamu ke Paris. Aku akan memenuhi semua kebutuhanmu, Anandi. Tidak, aku hanya ingin pergi dengan suamiku, ujar Anandi. Sip berkata, Palas, kau sudah melewati batas kesabaranku. Awas saja kau. Palas membawa Anandi. Ia menceritakan tentang lukisan yang mirip dengannya pada Anandi. Aku akan menukar lukisan ini denganmu. Aku akan memberikan lukisan ini untuk Sip.
Anandi terdiam. Lalu ia mencoret lukisan itu. Palas marah. "Apa yang kau lakukan, Anandi?" "Sudah cukup, Palas. Kau ingin tahu apa yang akan kulakukan?" Anandi melempar semua barang-barang itu. Lalu Sip datang mendobrak pintu. Palas pun kaget dan terkejut. Sip mulai memukul Palas dan membuatnya terluka. Anandi berteriak meminta Sip agar berhenti memukul Palas. Anandi meminta agar keluar dari imajinasinya. Lalu saat itu kedua tahanan datang dan akan membawa Palas ke tahanannya. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode balik Kapado selanjutnya. Channel ini mohon undur diri.